English from Australia, pelajaran nomor 16. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa dalam pelajaran ini. Saat ini, ada beberapa orang di sini. Saudara tentunya masih ingat pada mereka, bukan? Mengapa hal ini tidak saya katakan dalam bahasa Inggris saja? Kan saudara-saudara sudah mengetahui, there are some people here. You remember them. There's Chris. You know him. Hello, listeners. And Helen. You know her. Yes, you know me, listeners. Hello. And Don and Mr. Smart. You know them. Hello, listeners. Hello. And you remember me, listeners? Of course. You remember him, listeners. Kami sedang membantu saudara belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, We're helping you. Rudy, you're speaking in English. ya, saya biasanya berbahasa Indonesia kepada saudara, bukan? He usually speaks to you in Indonesian. Kata yang baru ialah, Usually. Usually. kata itu berarti biasanya. Coba dengarkan lagi kata tadi. Usually. Usually. Sekarang, coba ucapkan sesudah Helen. Usually. What about Iwan? He usually speaks to you in English. And Chris? Kita tidak dapat mengatakan He usually speaks Indonesian. karena dia tidak pernah berbahasa Indonesia. Dia selalu berbahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, He always speaks English. Yes, I always speak English. coba dengarkan lagi kata tadi. Always. Always. I always speak English. Dengarkan lagi dan ulangilah sesudah Helen. He always speaks English. Sekarang, kami akan bertanya tentang beberapa rekan yang lain. What about Helen? She always speaks English. Yes, I always speak English. What about you, Don? I always speak English. What about Mr. Smart? He always speaks English. That's right. I always speak English. Semua rekan di sini selalu berbahasa Inggris, kecuali Iwan dan saya. Coba dengarkan. I always speak English. Sekarang, coba terangkan mengenai Chris. Pakailah kata he. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Helen. He always speaks English. Always. Always. Kata itu artinya selalu. Kata-kata yang baru yaitu Always. Usually. dan beberapa lagi yang akan kita pelajari nanti menyatakan sering atau jarangnya sesuatu terjadi. Mulai dari selalu sampai tidak pernah. Dalam pelajaran hari ini, kita akan berlatih dengan beberapa di antaranya yang paling berguna. Coba dengarkan. I usually speak English. Dia biasanya berbahasa Inggris, tetapi tidak selalu menggunakan bahasa itu. Kebanyakan dia berbahasa Inggris, bukan? Kadang-kadang dia berbahasa Indonesia untuk membantu menerangkan sesuatu kepada saudara. Sekarang coba dengarkan. Iwan usually speaks English. And Rudy usually speaks Indonesian. Coba dengarkan lagi contoh-contoh tadi. Iwan usually speaks English. Rudy usually speaks Indonesian. Coba terangkan mengenai Iwan. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya.
E1 usually speaks English. Tell me about Rudy, listeners. Rudy usually speaks Indonesian. Saudara pendengar, sekarang mari kita tinjau apa yang dilakukan orang di sini pada akhir minggu. Di kota-kota besar di Australia, hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur bagi kebanyakan orang. Toko-toko buka pada hari Sabtu pagi, tetapi kebanyakan tutup pada hari Sabtu siang sampai hari Senin pagi. Selama hari-hari ini, tidak banyak orang yang pergi bekerja. Hari Sabtu dan Minggu disebut akhir pekan. Berikut ini akan kami terangkan apa yang dilakukan orang selama waktu itu. Coba dengarkan apa yang dilakukan Chris pada hari Sabtu. On Saturday, I usually study in the morning, and I relax in the afternoon. I usually visit E1 in the afternoon, or he visits me. Sekarang giliran Don dan Mr. Smart. Saudara akan mendengar beberapa kata baru dari Mr. Smart. Coba dengarkan. Chat. Kata itu berarti mengobrol dalam bahasa Indonesia. Dan ungkapan Prepare lectures. berarti menyiapkan kuliah. Coba dengarkan Don. On Saturday, I usually work in the garden in the afternoon, and Jane usually visits Anne Smart. Yes, that's right. Jane and my wife usually have a cup of tea. And they chat. I usually work at home on Saturday in the afternoon. That's right. He usually works on Saturday afternoon. I prepare lectures, and so on. Helen akan mengulangi beberapa dari contoh-contoh tadi. Coba dengarkan. Oh ya, jangan lupa bunyi pada akhir kata kerjanya, yaitu Or Z. bunyi itu kita pakai kalau berbicara tentang satu orang lain. Misalnya Don, Mr. Smart, she, he. Chris studies. Chris usually studies in the morning. I usually work in the garden. Jane usually visits Anne Smart. They usually chat and have a cup of tea. Sekarang, Don akan mengulangi contoh-contoh itu. Coba dengarkan dan ulangilah. Chris usually studies in the morning. I usually work in the garden. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan latihan tentang kata-kata yang menunjukkan sering atau jarangnya sesuatu terjadi. Kalau seseorang tidak selalu melakukan sesuatu, tetapi hanya sekali-sekali saja atau kadang-kadang, kita pakai kata Sometimes. Sometimes. E1 sometimes writes a letter. Coba dengarkan beberapa contoh dengan kata yang berarti kadang-kadang ini. I sometimes play tennis on Saturday. Ewan sometimes drinks tea. He sometimes visits me. Jane sometimes works in the garden. Chris sometimes studies in the afternoon. Mr. Smart sometimes plays tennis. Coba dengarkan lagi contoh-contoh itu.
dan ucapkan sesudah Mr. Smart. I sometimes watch television. I sometimes sleep in the afternoon. Jane sometimes works in the garden. Berikut ini akan kami berikan sebuah kata lain. Coba dengarkan. Never. Never. Kata itu kita pakai kalau seseorang tidak pernah melakukan sesuatu. Coba dengarkan lagi apa yang diucapkan Mr. Smart. Never. Never. Untuk menerangkan bahwa Chris tidak pernah berbahasa Indonesia, kita mengatakan, Chris never speaks Indonesian. dan tentang Mr. Smart, kita mengatakan, Mr. Smart never speaks Indonesian in the program. berikut ini akan kami berikan beberapa contoh lagi. Coba dengarkan saja dulu. Helen never works in the garden. Chris never studies on Saturday night. I never watch television in the morning. Jane never plays cricket. Sekarang, coba dengarkan dan ulangilah setiap contoh yang saudara dengar. Mari kita mulai dengan kalimat yang pertama. Helen never works in the garden. Chris never studies on Saturday night. Saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan percakapan berikut, mari kita bicarakan beberapa kata yang dipakai dalam percakapan itu. Kata-kata itu berakhir dengan bunyi ing. Ing. coba dengarkan Helen. I like shopping. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia berarti saya suka berbelanja. I like swimming. Contoh itu berarti saya suka berenang. I don't like washing dishes. Artinya, saya tidak suka mencuci piring. Perhatikan bahwa dalam contoh-contoh tadi, kita pakai kata kerja lain di belakang kata kerja Like dan kata kerja yang kedua itu berakhir dengan bunyi ing. I like singing. kalimat itu berarti saya suka bernyanyi. Dan kalimat I like swimming or I don't like swimming berarti saya suka berenang atau saya tidak suka berenang. Dan apakah saudara masih ingat pada kalimat Jane likes cooking. sekarang akan kami berikan sedikit keterangan tentang Jane. Dia tidak pernah membeli mangga. Dia tidak pernah pergi ke pantai. Dia tidak suka berenang. Coba dengarkan Helen. Jane never buys mangoes. Don doesn't like them. She never goes to the beach. She doesn't like swimming. Dan sekarang akan kami berikan sedikit keterangan tentang Mr. Smart. Dia tidak suka film. Dia tidak pernah pergi menonton bioskop. Dia tidak pernah pergi ke toko serba ada. Dia tidak suka berbelanja. Coba dengarkan Chris. Mr. Smart doesn't like films. He never goes to the cinema. And he never goes to the supermarket. He doesn't like shopping. Dan berikut ini sedikit keterangan tentang Don kalau dia di rumah. Coba dengarkan Helen. He doesn't like cooking. And he doesn't like washing dishes. He never eats mangoes. He doesn't like them. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan sedikit keterangan tentang Iwan.
Kita akan berbicara tentang beberapa hal yang dilakukannya sebagai mahasiswa. Kata-kata yang sudah saudara dengar sampai saat ini, yaitu yang artinya selalu, tidak pernah, dan kadang-kadang, menggambarkan kebiasaan seseorang. Dan berapa kali kebiasaan itu dilakukan. Kata sejenis yang akan kita pelajari selanjutnya ialah yang berarti sering. Coba dengarkan Helen. Often. Often. Coba dengarkan lagi. Often. Often. Sekarang, coba ucapkan sesudah Helen. Often. Often. Sekarang, coba ucapkan kalimat berikut ini sesudah Helen. He often studies in his bedroom. Bagus. Jangan lupa bunyi S-nya. Kadang-kadang bunyi itu bunyi S yang berdengung. Dan kadang-kadang bunyi S yang berdesis. Coba dengarkan. I often write letters to my family. Yes, he often writes to them. I often receive letters from my family. Yes, he often receives letters from them. I often travel by bus. Yes, he often travels by bus. I often meet Helen at lunchtime. Yes, he often meets me at lunchtime. Sekarang, coba dengarkan contoh-contoh dari Helen tentang Iwan. Dan ulangilah. He often writes to his family. He often receives letters from them. Saudara pendengar, seperti telah kami sebutkan tadi, kata-kata baru yang kita pelajari itu menunjukkan kebiasaan seseorang. Kata-kata itu tidak menunjukkan dengan tepat berapa kali kebiasaan itu dilakukan, tetapi hanya memberikan suatu gambaran saja. Berikut ini akan kami berikan beberapa kalimat yang memakai kata-kata yang baru tadi. Contoh-contoh tersebut akan kami ucapkan dengan urutan dari yang berarti selalu sampai yang berarti tidak pernah. Chris dan Helen berbicara tentang kebiasaan Iwan belajar pada malam hari. Iwan always studies in the evening. He usually studies in the library. He often studies in his bedroom. He sometimes studies at Chris's house. He never studies at Mr. Smart's house. Coba dengarkan lagi contoh-contoh itu. Kali ini kami akan mengatakan Chris's place. untuk mengganti ungkapan Chris's house. Chris dan Helen akan berhenti sebentar sesudah tiap kalimat, supaya saudara dapat mengulanginya. Nah, mari kita mulai sekarang. Dengarkan dan ulangilah. Iwan always studies in the evening. He usually studies in the library. He often studies in his bedroom. He sometimes studies at Chris's place. He never studies at Mr. Smart's place. Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih dengan dua kata yang dipakai dalam percakapan yang akan kita dengar nanti. Mari kita tinjau apa yang telah disebutkan sebelumnya. Jane never buys mangoes.
Dan kemudian dia menerangkan alasannya. Jane tidak pernah membeli mangga karena I don't like them. mengapa dalam bahasa Inggris ialah Why? Why? coba dengarkan lagi. Why? Why? Karena dalam bahasa Inggris ialah Because. Because. coba dengarkan lagi. Because. Because. Berikut ini akan kami berikan 2 keterangan. Jane never buys mangoes. I don't like them. Keterangan yang pertama dijelaskan oleh keterangan yang kedua. Kedua kalimat tersebut dapat digabung menjadi satu dengan memakai kata Because. coba ucapkan sesudah don. Because. Because. Sekarang, coba dengarkan contoh yang berikut ini. She never buys mangoes because I don't like them. Jane never buys mangoes because Don doesn't like them. Sekarang, coba ulangi bagian-bagian kalimat tadi sesudah Helen. Jane never buys mangoes because Don doesn't like them. Dan sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya. Jane never buys mangoes because Don doesn't like them. Coba dengarkan dan ucapkan lagi. Jane never buys mangoes because Don doesn't like them. Sekarang, coba dengarkan sebuah contoh lain. Mr. Smart never goes to the cinema because he doesn't like films. Dalam contoh itu, juga ada 2 keterangan yang digabung dengan memakai kata Because. coba dengarkan bagian yang pertama dan ucapkan sesudah don. Mr. Smart never goes to the cinema. Sekarang, bagian yang kedua. Coba dengarkan dan ulangilah. Because he doesn't like films. Coba ucapkan kalimat seluruhnya sesudah don. Mr. Smart never goes to the cinema because he doesn't like films. Sekarang, coba ucapkan lagi sesudah don. Mr. Smart never goes to the cinema because he doesn't like films. Baiklah. Saudara pendengar, kata Because sangat berguna dalam bahasa Inggris. Sekarang, dengarkan kata yang lain yang berarti mengapa. Jane never buys mangoes Why? because Don doesn't like them. Dalam contoh tadi, kata Why? artinya mengapa. Kata itu meminta suatu alasan. Jane never goes to the beach Why? because she doesn't like swimming. Saudara pendengar, dalam bagian terakhir dari pelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan beberapa percakapan lagi. Pertama-tama, coba dengarkan percakapan antara Don dan Mr. Smart. Rupa-rupanya, Don mempunyai akal untuk membebaskannya dari tugas mencuci piring. Coba dengarkan. Do you wash the dishes at your place, Bob? Yes, I always wash the dishes. Do you like washing the dishes? No, I certainly don't. In fact, I can't stand it. What about you? Well, I sometimes wash them. You know, once a month. Not very often.
Once a month? Yes. Jane usually washes the dishes at our place. Oh? Why? Because I usually break something when I wash the dishes. A cup, a saucer, the milk jug. Of course, I always buy a new one, you know, a replacement. So Jane usually washes the dishes. What do you do, Don? Well, I usually watch television or read a book. I close the kitchen door. Jane doesn't disturb me, and she never complains. Why? Because we've got expensive dishes, and she gets annoyed when they break. Saya kira Don sedang berkelakar. Sebenarnya, dia sering membantu Jane di rumah. Nah, berikut ini sebuah percakapan singkat yang dapat saudara-saudara ikuti semua. Coba dengarkan. Do you like films? No, I never go to the cinema. What about television? Well, yes. I sometimes watch television. You know, once or twice a week. I usually watch it at night. I always watch it on Saturday night. There's a good program. It's a comedy. What's it called? Sorry, I don't remember. Anyway, it's at 8 o'clock on Channel 7. Nah, saudara pendengar, sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya. Dan sekarang kami ucapkan sampai berjumpa kembali.